Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Gilang Pamungkas Hemi Putra. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, jurusan Matematika, dengan NIM saya 1944201005. Di sini saya akan membahas satu-satu contoh soal dari ruang vektor dan sub ruang vektor. Yang pertama yaitu contoh soal ruang vektor. Misalkan V sama dengan dalam kurung kurawal itu A,1, di mana A adalah elemen dari R. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada V didefinisikan sebagai A,1 ditambah B,1 sama dengan A ditambah B,1. Sedangkan untuk perkaliannya K dikalikan dengan A,1 sama dengan KA,1. Lalu perintahnya yaitu periksa apakah V adalah ruang vektor real. Jawab, kita ambil sebarang U, V, W yang merupakan elemen dari V besar ya, dan K, M adalah elemen dari R. Berdasarkan definisi himpunan V, kita dapat menulis yaitu U sama dengan U,1, V sama dengan V,1, dan W adalah W,1. Untuk suatu U, V, dan W itu adalah elemen dari R. Untuk membuktikan apakah V adalah ruang vektor real, kita harus mengujinya di 10 teorema yang menjadi syarat dari ruang vektor real. Ya. Aksioma 1 akan ditunjukkan U ditambah V adalah elemen dari V. Perhatikan bahwa U ditambah V adalah sama dengan U,1 ditambah V,1 sama dengan U ditambah V,1. Karena U dan V adalah elemen dari R dan R bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, maka U ditambah V adalah elemen dari R. Akibatnya U ditambah V juga merupakan elemen dari V. Maka aksioma 1 terpenuhi. Selanjutnya untuk aksioma yang kedua, karena U dan V adalah elemen dari R dan R memenuhi sifat komutatif penjumlahan, maka U ditambah V sama dengan V ditambah U. Akibatnya U ditambah V sama dengan V ditambah U,1 sama dengan V,1 ditambah U,1 sama dengan V ditambah U. Jadi untuk aksioma kedua ini terpenuhi bahwa U dan V itu elemen dari R dan memenuhi sifat komutatif penjumlahan. Selanjutnya untuk aksioma yang ketiga akan ditunjukkan U ditambah dalam kurung V ditambah W sama dengan dalam kurung U ditambah V ditambah dengan W. Perhatikan bahwa karena U, V, dan W ini merupakan elemen dari R dan R memenuhi sifat asosiatif penjumlahan, maka U ditambah dalam kurung V ditambah W sama dengan U,1 ditambah kurung siku V ditambah V,1 ditambah W,1 sama dengan U,1 ditambah V ditambah W,1 ya. Jadi V dan W nya kita operasikan terlebih dahulu, sama dengan U ditambah V ditambah W,1 sehingga U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Akibatnya U ditambah dalam kurung V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W,1 sama dengan U ditambah V1 ditambah U ditambah V,1 ditambah W,1 sama dengan U,1 ditambah V,1 ditambah W,1 sama dengan
U ditambah V sama ditambah W. Jadi aksioma ketiga ini juga terpenuhi bahwa U, V, W ini elemen R dan memenuhi sifat asosiatif penjumlahan. Aksioma 4, terdapat 0 sama dengan 0,1 elemen dari V. Sedemikian hingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0. Ini merupakan aksioma yang kedua, yaitu tentang komutatif. Maka sama dengan U ditambah U,1 ditambah 0,1 sama dengan U ditambah 0,1 sama dengan U,1 ya, karena U,1 hasilnya adalah U. Jadi di sini kita membuktikan bahwa 0,1 ini juga merupakan elemen dari V. Terbukti karena U hasil akhirnya berupa U, dan U itu juga merupakan elemen dari V. Maka aksioma 4 ini terpenuhi. Aksioma 5, terdapat negatif U sama dengan negatif U,1 elemen dari V. Sedemikian hingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U. Ini masih sama aksioma kedua tentang komutatif. Sama dengan negatif U,1 ditambah U,1 sama dengan negatif U ditambah U,1 ya. Karena kan kalau suatu bilangan dijumlahkan dengan negatif dari bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 0. Maka di sini adalah hasil akhirnya yaitu 0,1. 0,1 yaitu jika kita lanjutkan lagi sama dengan 0. Di aksioma 4 kita sudah mengetahui bahwa 0 juga merupakan elemen dari V. Jadi untuk aksioma kelima ini juga terpenuhi. Aksioma 6, akan ditunjukkan KU elemen dari V. Kita perhatikan bahwa KU itu sama dengan K dikalikan dengan U,1. Kalau kita operasikan itu sama dengan KU,1. Karena K dan U ini elemen dari R dan R bersifat tertutup terhadap operasi perkalian, maka KU elemen dari R. Ini akibatnya KU juga elemen dari V. Maka aksioma 6 juga terpenuhi. Aksioma 7, akan ditunjukkan bahwa K elemen dari akan ditunjukkan K dikali dengan U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Perhatikan bahwa K dikalikan U ditambah V ini sama dengan K dikalikan dengan U,1 ditambah V,1 ya. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu sama dengan K dikalikan dengan U ditambah V,1. Kemudian sama dengan K dikalikan kurung siku U ditambah V,1. Lalu kita operasikan perkaliannya. KU ditambah KV,1. Kemudian kita pisahkan lagi sama dengan KU,1 ditambah KV,1. Kemudian kita keluarkan lagi K-nya sama dengan K dikalikan U,1 ditambah K dikalikan V,1. Hasilnya sama dengan KU ditambah KV. Jadi untuk aksioma 7 ini juga terpenuhi untuk suatu persyaratan di mana K dikalikan dengan U ditambah V itu sama dengan KU ditambah KV. Aksioma 8, akan ditunjukkan K ditambah M dikalikan U itu sama dengan KU ditambah MU. Perhatikan bahwa K ditambah M dikalikan dengan U itu sama dengan K ditambah M dikalikan dengan U,1.
ditambah M dikalikan U, 1 itu sama dengan KU ditambah MU, 1. Kemudian kita pisahkan lagi penjumlahan ini menjadi KU, 1 ditambah MU, 1. Sama seperti aksioma sebelumnya, kita keluarkan K dan M nya menjadi K dikalikan dengan U, 1 ditambah M dikalikan U, 1, sehingga hasil akhirnya yaitu KU dan MU. Konsepnya sama seperti aksioma yang ketujuh tadi, hanya saja ini yang dicari adalah bentuknya yang berbeda. Jika di aksioma 7 tadi K yang dikalikan dengan U ditambah V, jadi bilangan yang mengkalikan itu ada satu, yaitu K. Sedangkan kalau di aksioma 8 ini yang bilangan yang mengkalikan itu ada dua, yaitu K dan M, dimana K dan M itu dijumlahkan. Selanjutnya untuk aksioma 9 akan ditujukan K dikalikan MU sama dengan KM dikalikan U. Perhatikan bahwa K dikalikan MU sama dengan K dikalikan M dikalikan U, 1. Kemudian M nya kita kalikan dengan U, 1 ya. Setelah itu kita keluarkan M nya, kita kalikan dengan K nya, sedangkan U nya kita sisihkan atau kita keluarkan dari kurung sikunya ya. Seperti di baris yang keempat itu hasilnya menjadi KM dikalikan U, 1 ya. Kemudian kita pisahkan KM siku ya, di kurung siku dikalikan dengan dalam kurung U, 1. U, 1 kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya menjadi hasil akhirnya yaitu KM dikalikan dengan U. Jadi untuk aksioma 9 ini juga terpenuhi. Aksioma 10 akan ditunjukkan 1U sama dengan U ya. Kita perhatikan bahwa 1U itu sama dengan 1 dikalikan U, 1. Lalu kita operasikan 1 dikalikan U, 1 ya. Karena 1 dikalikan U itu hasilnya U, maka sama dengan U, 1. U, 1 merupakan U. Jadi terbukti bahwa 1U itu juga hasilnya adalah U. Jadi untuk aksioma 10 ini terpenuhi. Dengan demikian V merupakan ruang vektor real ya, karena dari ke-10 aksioma yang menjadi syaratnya tadi dapat terpenuhi keseluruhannya ya. Selanjutnya kita akan memasuki ke contoh soal sub ruang vektor ya. Misalkan W adalah himpunan bagian tak kosong dari ruang vektor V. Buktikan bahwa W adalah sub ruang dari V jika dan hanya jika untuk setiap skalar K dan V, W elemen dari W berlaku V ditambah K, W merupakan elemen dari W. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari kirinya. Misalkan W adalah sub ruang dari ruang vektor V, sedangkan W sendiri merupakan ruang vektor ya. Kita ambil sebarang skalar K dan V, W itu elemen dari W. Berdasarkan aksioma 6 yang di atas tadi, kita peroleh bahwa KW itu merupakan elemen dari W. Berikutnya berdasarkan dari aksioma 1 itu kita memperoleh bahwa V ditambah KW itu merupakan elemen dari W, sehingga dari sini dapat terbukti bahwa W ini adalah sub ruang dari ruang vektor V. Ini berdasarkan dari kiri. Sekarang dari kanan. Misalkan W adalah himpunan bagian tak kosong dari ruang vektor V yang memenuhi V ditambah KW merupakan elemen dari W untuk setiap skalar K
dan W itu merupakan elemen dari W. Akan dibuktikan bahwa W subruang vektor dari V menggunakan teorema 1. Kita ambil sebarang X dan Y ini elemen dari W dan skalar M. Karena 1 adalah skalar dan X, Y ini elemen dari W, maka berdasarkan dari persamaan di atas tadi, yaitu V ditambah KW merupakan elemen dari W, maka kita peroleh bahwa X ditambah 1Y sama dengan X ditambah Y, dan X ditambah Y ini elemen dari W. Selain itu, M skalar dan 0X merupakan elemen dari W juga. Maka akibatnya yaitu 0 ditambah MX itu sama dengan MX yang merupakan elemen dari W. Diperoleh X ditambah Y itu merupakan elemen dari W dan MX merupakan elemen dari W. Berdasarkan teorema 1, W adalah subruang V. Dari sini sudah terbukti bahwa W ini merupakan subruang vektor dari vektor V, ya, berdasarkan dari kiri yang tadi dan dari kanan. Oke. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Silahkan subscribe, silahkan like, silahkan komen kalau ada yang menurut kalian masih perlu dipertanyakan. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.